Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak kepala sekolah ataupun mewakili yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru Dirjen SDN Pamarayan SMPN 1 Pamarayan yang saya hormati, adik-adikku yang saya sayangi, serta CGP saya Bapak Sudana yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan tugas seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk yang kedua kalinya saya bertamu ke SMPN 1 Pamarayan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali, barangkali Bapak dan Ibu belum tahu dan belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yudi Ismanto, SPD. Saya bertugas sebagai pengajar praktik pada angkatan 11 CGP Kabupaten Serang. Saya adalah seorang kepala sekolah di UPT SDN Pamekser, Kecamatan Manca, Kabupaten Serang. Tapi dalam hal ini saya bertugas untuk mendampingi CGP saya, yaitu Bapak Sudana, karena beliau adalah CGP saya dalam pendampingan individu yang kedua ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tema pendampingan kita yang kedua ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian fokus pendampingan kita pada kali ini adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah SMPN 1 Pamarayan ini. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Berikutnya diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini kaitannya dengan pendampingan yang pertama. Berdasarkan hasil pemetaan di lokakarya yang ke-1. Berikutnya mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah, warga sekolah yaitu Bapak dan Ibu, serta adik-adik sekalian. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan. Berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudana. Yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak pengajar praktek Bapak Yudi Ismanto, yang membimbing Pak
Sudana sebagai CGP Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan. Yang insya Allah tempat ini menjadi tempat ladang untuk Bapak Ibu mendapatkan ilmu atau wawasan baru, terutama berkaitan dengan tema diskusi hari ini mengenai visi dan prakarsa keguruan. Salam beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak pengajar praktek bahwa kegiatan diskusi hari ini salah satunya membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan ya, Sudana ya. Ya, jadi di kesempatan pendampingan individu kedua ini nanti yang akan dipandu langsung oleh CGP kita yaitu Pak Sudana. Kita akan membahas mengenai visi dan juga prakarsa perubahan. Nah, mohon Bapak Ibu ikuti kegiatan diskusi ini dengan sebaik-baiknya agar kegiatan diskusi hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan hiduplah, sehingga menghasilkan hasil diskusi atau ide atau gagasan yang nanti bisa membantu Pak Sudana dalam menyelesaikan tugas-tugas di CGP. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Oh ya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pendampingan kedua CGP Angkatan 11 yaitu Pak Sudana. Itu saja sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan sambutannya sekaligus memberikan motivasi kepada CGP saya Bapak Sudana. Mudah-mudahan dengan doa dan restunya dari beliau, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan baik dan juga lancar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, meningkat ke acara inti yaitu penyampaian visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudana. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di dalam paradigma pembelajaran ini terkait visi dan prakarsa perubahan itu tidak merubah visi yang sudah ada di SMPN 1 Pamarayang ini. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekali lagi, tidak merubah visi yang sudah ada di sekolah ini. Ya, akan tetapi akan menyelaraskan apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, nanti akan didiskusikan oleh CGP saya kepada Bapak Sudana. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yudi sebagai PV saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi atau prakarsa perubahan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya ingin menyelaraskan dengan visi sekolah yang sudah ada. Tujuannya bukan merubah, tapi menyelaraskan apakah visi yang di sekolah kita ini saat ini masih bagus nggak dengan keadaan zaman sekarang. Jadi saya mungkin bukan merubahnya, tapi mengatakan tadi Pak Yudi menyelaraskan. Mungkin bisa aja apa ada yang ditambahkan atau dari misinya itu dan sebagainya. Oke, sebelum ke
lebih lanjut materinya, saya ada video tentang puisi Bung Karno. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melik, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Melik. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang didengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Angkur Palawan, bukan lagi Angkur Palawan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Dari puisi Aku Melihat Indonesia yang dibawakan tadi, sangat-sangat luar biasa ya pembacaan puisinya. Saya sampai merinding juga ya, mendengar puisi ini, benar-benar merinding. Pertama kali saya mendengar pembacaan puisi ini sampai merinding sekujur tubuh. Benar-benar Bung Karno itu melihat Indonesia itu benar-benar secara universal. Jadi bukan hanya sekelompok suku atau satu pulau, dua pulau. Karena Indonesia itu adalah beribu-ribu pulau, maka pandangan Bung Karno benar-benar mewakili pulau-pulau itu dan suku-suku itu. Nah, kita sebagai pendidik di sini harus punya
kan seperti itu. Maksudnya bukan kita ini dari suku Sunda, suku Jawa, suku Batak dan sebagainya, hanya memikirkan masing-masingnya suku saja. Sedangkan kita sebagai pendidik benar-benar harus mempunyai visi yang universal. Jadi bukan visi hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Dari puisi itu saya terduga membuat prakarsa perubahan yaitu untuk menyelaraskan visi yang ada di sekolah kita, bagaimana memajukan pendidikan untuk anak-anak murid kita sesuai dengan kebutuhan dasar mereka dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu ingin menerima benar-benar belajar dengan merasa bahagia. Jadi mendapatkan ilmu sesuai lahir dan batinnya, diterima oleh murid tanpa adanya paksaan, tanpa adanya intimidasi dari pihak yang lain. Dia tumbuh belajar karena dorongan dari luar dan dari dalam dirinya. Tapi setelah saya pelajari bahwa dorongan yang paling bagus itu adalah dorongan yang ada di dalam dirinya, atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Jadi unsur intrinsik ini sangat-sangat luar biasa, karena akan membekas nanti dia sampai ke masa depan. Timbulnya akan timbul positif, bukan timbul negatif. Oke, bilang ini. Aku visi itu apa sih visi? Sebelum saya melanjutkan, visi, sebuah visi di sini representasi visual. Representasi visual kita akan masa depan atau gambaran-gambaran yang jelas yang akan kita laksanakan atau untuk membantu merencanakan, menyelaraskan dengan implementasi kita atau upaya-upaya kita dalam pendidikan terhadap murid kita untuk menjadi murid-murid kita ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang negatif. Kita di sini sebagai pendidik harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Jangan sampai mereka ada beberapa kebutuhan dasarnya bahkan sampai lebih dari 4 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Itu bisa jadi mungkin murid-murid yang banyak yang bolos dan sebagainya, karena itu banyak kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Menurut mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Saya di sini mengambil dari KBBI bahwa visi itu kemampuan untuk melihat titik persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sehingga dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi ke masa depan.
Selanjutnya itu adalah pengertian visi. Sebelum saya melanjutkan lagi ke materi selanjutnya, saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu ini tujuannya tadi adalah menelaskan. Sebelum saya mengajak Ibu untuk mengisi sesuatu kalimat yang masih tumpang gitu loh. Di sini saya ada video kembali. Nanti apa saya minta pendapat dari Bapak Ibu, apakah dari inti video ini? Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Cannot lift it, right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the sword. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here. Right? I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. You did it. It's done. And look. You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Nah, itu video
kira-kira tentang apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab nggak? Motivasi. Ada lagi? Keyakinan. Magic. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat semuanya. Semuanya benar, gak ada yang salah. Semuanya benar. Dari video itu kita bisa melihat awalnya siapa tadi namanya? Arman. Luar biasa banget. Apa namanya? Nah, si Arman ini awalnya kan dia terbata-bata ya, membaca bahasa Inggris di pelajaran bahasa Inggris Mr. Wan, guru dari Singapura. Saya baru semalam nyari videonya ya, cari. Jadi benar-benar video ini sangat menginspirasi. Kita sebagai pendidik atau guru, ternyata motivasi itu ya, benar-benar pengaruhnya luar biasa. Awalnya dia terbata-bata, malu sama teman-temannya, tapi setelah diberi motivasi, penguatan atau keyakinan kepada si peserta didik itu, si anak itu mempunyai percaya diri yang betul percaya diri, semakin kuat. Padahal memang potensi itu ada dalam diri kita. Jangan tanyakan potensi kita itu kepada kanan kiri kita, kepada tetangga kita. Jangan tanyakan potensi itu diri kita ini kepada orang lain, tapi tanyakanlah kepada kita sendiri. Saya ini bisa kasih, ya. Saya ini tidak bisa melakukan apa saja. Apa yang orang lain lakukan lebih bagus, kenapa saya nggak bisa? Sama-sama manusia, sama-sama makannya dua, pikirannya sama. Nah, makannya sama, nasi teri. Nah, kalimat-kalimat itu harusnya tumbuh terhadap diri kita sebagai pendidik. Kita memotivasi diri kita sendiri untuk terus meningkatkan potensi kita. Kita mau jadi apa? Mau jadi tukang ledeng kan? Mau jadi tukang kebun kan? Mau jadi apa? Itu harus kita benar-benar pertanyakan kepada diri kita sendiri. Sekarang untuk Bapak Ibu juga kepada siswa-siswi murid-murid saya ini, murid-murid kita semua, kamu nanti mau jadi apa? Bapak sering bilang di kelas, tujuan kamu sekolah mau jadi apa? Kamu mau jadi apa ke depannya sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya meminta kepada Ibu kerjasama kira-kira apa isi selanjutnya yang titik-titik kalimat rumpang ini. Nanti saya akan bagikan stiker. Diisi sesuai dengan kesungguhan hati keadaan sekolah kita sekarang.
masing-masing dipisahkan ya. Misalnya punya pajana, jangan dicampur. Yang kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang hebat, luar biasa. Terus di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Nah, ini salah satu budaya positif yang saya belajar di sini. Sikap disiplin. Murid kita di sekolah, kita sadar betul bahwa kreatif itu penting. Begini arahnya ke kreativitas dan disiplinnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk lebih maju sesuai dengan visi sekolah kita. Warga di sekolah ini paham bahwa tertib itu menyenangkan. Berarti ini yang menulis ini menginginkan perubahan di sekolah kita ini ke arah yang positif. Yang pertama adalah kreatif, disiplin, dan juga tertib. Tertib, disiplin, kira-kira masih nyambung apa? Disiplin, tertib, dan kreatif. Luar biasa ini. Berikan aplaus untuk yang menulis ini. Sangat-sangat luar biasa. Gak tahu siapa ini kira-kira yang ada yang memikirkan utang kali apa dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang butuh anak yang butuh bimbingan. Benar sekali. Betul sekali. Anak atau murid-murid kita ini memang harus perlu bimbingan. Kita ini sebagai kata baik kemarin itu apa namanya? Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, sebagai penuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ini sebagai petani. Kita harus benar-benar, kalau petani mungkin Pak Nana lebih paham sebagai seorang petani ya. Apa namanya kalau petani disebutnya? Kalau bahasa Inggris farmer ya. Jadi benar-benar kita harus mendidik anak yang benar dari penanamannya harus tahu cara merawatnya bagaimana, memupuknya gimana supaya tanaman itu benar-benar tumbuh bagus. Sama kita juga mendidik anak kita. Jadi kita harus benar-benar menanamkan sifat-sifat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga lingkungan sekolah itu dengan baik. Yang ini saya sangat setuju karena murid-murid kita ini masih terutama tentang sampah gitu kan dan lain sebagainya. Memang ini masih anak itu mengabaikan kewajibannya, mengabaikan hak-hak alam, mengabaikan kerapihan dan keindahan kenyamanan sekolah kita. Dan selanjutnya kita dan warga di sekolah paham bahwa
tertib itu membahagiakan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita membiasakan atau membudayakan budaya tertib, kita akan bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena kehidupan nyaman, tentram, tidak ada gesekan. Karena kita memahami toleransi. Yang datangnya duluan ya duluan, yang belakang ya belakang. Kita benar-benar ya budaya tertib ini meningkatkan kenyamanan kita. Sangat luar biasa. Tepuk tangan buat yang TK dengan pelajaran yang saya pelajari. Juga yang unik di sekolah kita sadar bahwa di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah insan yang memiliki kecerdasan yang punya harapan terhadap tinggi ketika ada kesenjangan memberikan pemelayanan terhadap siswa. Artinya tidak membeda-bedakan karakter dan lainnya, suku dan lainnya, sehingga siswa merasa dirinya itu dihargai, dilayani dan disejahterakan psikologisnya dalam memberikan untuk menstabilkan sosial emosionalnya. Betul sekali, itu bukan membuat masalah. Sangat luar biasa ya, memikir ke pasar kok. Memang seperti itu sebenarnya. Jadi harus benar-benar memikirkan psikologi anak. Jangan hanya sekedar mengajar, langsung materi kita selanjutnya. Kita tanpa menyadari anak itu ada yang lagi bete. Ya, harusnya kita membuat mereka gabung dulu. Pikiran mereka kita satukan dulu. Kadang mereka kan ada yang lagi kemana, ke pasar, ada yang lagi ke suku, ada yang lagi masak dan sebagainya. Pemikiran mereka sama dengan kita lagi kacau kalau kita lagi ribut dengan dengan itulah pokoknya. Benar. Wah, kayak lagi nih urusannya. Selama ini kita kan lagi sama-sama punya, selama ini yang dilihat guru BK action itu ketika menjadi petugas tiket, maka beda action. Nah, ketika memberikan bimbingan di kelas ataupun dia konseling atau pembimbingan kasih itu berbeda. Maka mungkin sorotan kita mata teman-teman, guru BK membentak-bentak siswa itu posisinya sedang menjadi guru tiket. Karena tugasnya di sini kan merangkap tiket juga, tiketnya mendampingi keistimewaan juga. Nah, ketika memberikan pelayanan sangat berbeda. Justru seperti tadi di kelas 7C dari kemarin itu di jam pertama sampai kedua tidak ada yang ngajak terus betul-betul baik. Maka saya memberikan motivasi agar anak memiliki kesejahteraan psikologis agar mereka merasa sejahtera, tenang dan merasa dihargai oleh kita. Dengan berbincang-bincang memberikan motivasi tentang kedisiplinan berbagi, menghargai diri sendiri. Kalau ini dihargai orang lain. Betul-betul sekali Pak. Karena kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Jadi kita yang harus pintar memposisikan diri. Kita saat ini lagi jadi apa? Karena kita ini hidup di dunia, kata lagu-lagu itu sebagai wayang. Ya. Ada dalamnya. Kita sebagai wayang. Tapi kita sebagai wayang harus mengikuti peraturan. Itu yang Oke, kalau itu paparan dari kali ini. Oh, perempuan di depan boleh. Ayo, ke depan meja. Kita ikutin gerakannya ya. Ini speaking yang kalau menurut saya bisa meningkatkan konsentrasi. Yang bisa mengikuti sesuai dengan video ini berarti konsentrasinya masih bagus. Nanti saya kasih bintang. Siap ya?
Ternyata ini tambah semangat ya. Apa nih? Bilang ya. Ini selanjutnya ini adalah visi sekolah kita, maju terus, yaitu akronim dari mandiri, jujur, tertib, dan religius. Saya tanya pada Bapak Ibu semua, kira-kira visi ini sudah selaras nggak dengan cita-cita kita untuk Belum. murid? Belum. Ada yang mau jawab? Belum. Namanya visi kan tadi dikatakan harapan ya, cita-cita, keinginan. Untuk mencapai visi dan misi, ya pasti ada upaya. Sekarang kita harus sadari kita harus sadari bahwa saat ini yang mungkin mandiri, alhamdulillah ya, mandiri ya sudah mandiri, tertib juga sudah sedikit demi sedikit mulai terwujud. Yang perlu kita garis bawahi kesadaran kita untuk membuat seluruh keluarga sekolah berpikir untuk melaksanakan aksi nyata religius. Itu yang belum. Kenapa? Musola kita kecil, tapi yang sholat jamaah tidak sampai penuh. Itu yang harus kita pikir sama-sama. Terima kasih. Ya, betul sekali. Saya juga sependapat dengan itu, makanya saya membuat prakarsa perubahan dari visi yang saya telah bahwa di situ mandiri, jujur, tertib, dan religius. Mandiri mungkin sudah tampak ya di antara guru kita, sudah mereka bisa berpikir mandiri, jujur, walaupun ini sebenarnya yang 50-50 lah antara kejujuran dan tidak jujur, tapi sudah tampak. Dan tertib masih perlu ditingkatkan sebenarnya. Ini sekiranya masih belum begitu selaras dengan cita-cita kita. Apalagi religius yang tadi Bapak Santo sampaikan, memang benar sikap dari murid kita terutama tentang religius masih agak ya belum mencapai yang harus sesuai dengan tujuan visi kita. Sholat dulu masih anak-anak itu ya memang gantian gitu, tapi kadang-kadang satu kelas itu hanya 5-6 orang untuk yang laki-laki terutama. Yang sholat dulunya belum sholat. Jadi kira-kira yang harus disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita apa saja? Ya silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau melihat dari visi kita yaitu mandiri, jujur, tertib, dan religius, saya rasa kalau dalam bahasa kata itu sudah bagus. Cuma realisasi yang perlu dari teman-teman sekalian dari warga sekolah untuk lebih menekankan tentang untuk mandiri, jujur, tertib, dan religius. Karena kalau saya perhatikan dari kata mandiri itu kita masih, kalau untuk Indonesia sendiri masih beda jauh ya dengan kata mandiri, karena siswa kita masih ada yang belum mandiri, masih ada masih. Terus setelah dari kata jujur dan seterusnya juga masih ada. Jadi ini kalau dari visi dan misi, kalau untuk tata bahasa itu tidak jadi permasalahan. Cuma yang jadi permasalahan upaya kita sebagai warga sekolah, terutama kita sebagai guru, mendorong si visi itu biar lebih mengena gitu maksudnya. Kalaupun ada kata-kata yang lain, saya rasa yang kata ini pun belum kita realisasikan, belum ada upaya ke sana. Jadi untuk tata bahasa mungkin kalau saya sama pribadi saya nggak perlu dirubah, cuma upaya kita untuk mewujudkan dari kata maju terus yang itu yang dioptimalkan.
Itu menurut saya. Kalau mau tambahnya silakan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak. Ya benar sekali. Kita bukan mau mengubah tentang visi, tapi kita ingin menjelaskan. Benar sekali apa yang tadi Pak bilang dan Mas bilang, yang tadi dikatakan Mas Pak Jana. Kita emang masih belum maksimal, ya, masih belum maksimal melaksanakan visi sekolah kita. Jadi visi sekolah kita sudah bagus, sudah bagus, sudah mewakili semua karakter-karakter atau lingkungan sekolah kita sudah ada di situ. Tapi kadang-kala emang pelaksanaannya yang belum bisa maksimal, ya. Nah, itu tanggapan dari Bapak itu mungkin ya, makanya saya di sini membuat prakarsa perubahan itu kan. Mudah-mudahan kita diskusikan bersama. Prakarsa perubahan ini kira-kira kedepannya akan bagus atau tidak. Nah, di sini prakarsa ibu bertanya. Ini bisa pembelajaran semenarik mungkin dengan menciptakan model-model atau metode pembelajaran yang mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, bukan datang. Mengutamakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya itu. Kenapa tadi saya selalu bilang berpihak pada murid? Karena filosofi Kiai Dewantara mengajarkan kita harus menghamba pada murid, bukan menghamba seperti kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Maksudnya menghamba kepada murid ini, kita benar-benar mengutamakan kebutuhan murid dalam belajar. D-A-E-J. Terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang dianggap mampu berkolaborasi ya, untuk mengikuti perubahan prakarsa ini yang saya terus, ya semua elemen yang peduli pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, semua rekan sejawat dan sebagainya, itu yang saya harapkan. Terus untuk membangun karakter peserta didik untuk memiliki karakter yang berbeda. Oke, itu prakarsa dari saya. Mudah-mudahan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya minta tanggapannya kira-kira sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nana yang telah menyampaikan diseminasi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kegiatan terkait diseminasi maupun diskusi pada hari ini dapat berjalan baik dan juga hidup ya tadi ya, tidak diam saja, semua punya pendapatnya masing-masing ya. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa di sini CGP saya Pak Sudana tidak menggurui Bapak dan Ibu yang senior ya, mohon maaf. Karena di sini Pak Dana sedang berproses menempuh pendidikan calon guru penggerak. Dan pendampingan yang kedua ini merupakan salah satu program dari pemerintah ya, terkait peningkatan kompetensi guru, yaitu salah satunya dengan mengikuti calon guru penggerak. Dan alhamdulillah kegiatannya juga berjalan baik dan juga lancar. Terima kasih Pak Sudana sudah melaksanakan tugas dengan baik di PI dan juga pembelajaran daring maupun tugas aksi nyata yang telah dibuatnya juga sudah baik sekali. Kemudian terkait dengan
kegiatan hari ini nanti tolong itu didokumentasikan kemudian diedit ya Bapak. Lalu diunggah ke portofolio digital untuk rekam jejak Pak Dana selama menempuh karirnya. Ya, sekalipun nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa dilihat lagi kenangan itu. Kenangan yang dilakukan oleh Pak Dana ini tidak semuanya bisa melakukan. Ini adalah hal sederhana, tetapi ini nilainya sangat istimewa sekali. Karena banyak ribuan guru yang melamar menjadi CGP sudah berusaha keras, tetapi faktanya belum berhasil. Dan alhamdulillah CGP saya ini Pak Sudana merupakan salah satu dari kesekian ribu tersebut yang lolos dan sedang menempuh pendidikan. Karena ya tepuk tangan dong. Keren Pak Dana ya. Karena yang sudah lulus saja itu tidak mendapatkan pendidikan alias parkir dulu Pak ya. Jadi alhamdulillah ini Pak Dana setelah lulus kemudian langsung menempuh pendidikan tanpa menunggu lama seperti teman-teman yang belum punya kesempatan ya. Jadi tolong manfaatkan Pak Sudana di kegiatan ini untuk terus meningkatkan kompetensi diri yang tadi disebutkan oleh Pak Dana. Ya mungkin itu ya, meningkat ke acara yang berikutnya yaitu penutup. Nanti disusul dengan diskusi saja. Nanti Pak Dana duduk di depan saya di sini, kita diskusi terkait refleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Kemudian untuk kuesioner untuk siswa dan juga rekan-rekan dulu tolong dibagikan ya. Jadi sambil mengisi Pak Dana nanti sambil diskusi atau wawancara dengan saya. Mungkin itu saja acaranya ya Bapak dan Ibu. Meningkat ke acara yang berikutnya, terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator dalam hal ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengesampingkan kebutuhan kebutuhan saya terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman ini karena pemikiran ini sangat apa namanya pemikiran ini kan bisa jadi melebihi wisatawan guru jadi saya harus benar-benar kita memahami bahwa mereka itu sudah memiliki pendapat-pendapat yang masa depan. Contohnya tadi pendapat yang sangat-sangat luar biasa. Siswa itu sudah memiliki visi sebenarnya. Cuma kadang kita ini berpikir pemikirannya kadang-kadang saya pernah mendapatkan apa namanya suatu statement jangan melihat dari siapa perkataan kedua, tapi lihatlah perkataan itu tentang apa. Jadi itu, jadi isi perkataan kita bukan mau anak kecil, mau gembel, mau pejotok dan sebagainya. Kita jangan melihat itu
handal menghadapi murid, supaya kita benar-benar memberikan keleluasaan terhadap murid untuk menerima pelajaran. Tapi kadang kolaborasi itu tidak sempurna yang kita harapkan. Ada sampai saat ini ternyata memang ada perubahan yang sangat signifikan setelah saya melakukan kegiatan itu, terutama di bagi peserta diri. Ini dalam proses saya selalu memotivasi kepada mereka, karena harus mempunyai penutup informasi. Ternyata mereka sudah mengaplikasikannya, sekarang. Ini kelas 9. Jadi saya sangat bangga. Ternyata mereka sudah apa yang saya katakan mereka rasakan. Jadi setiap kalau saya jadi siapa saja, jadi saya ingin anak-anak itu mempunyai karakter yang benar-benar tumbuh dalam dirinya. Jadi benar kata itu kita harus memberikan motivasi dari dalam mereka mempunyai potensi dirinya, menggali potensi dirinya. Nah, kemudian pada beberapa dari adakah punya apa ya, potensi sebenarnya, tetapi tidak ketahui. Kalau kita lihat sadar sebenarnya mereka itu sebenarnya punya tujuan juga dalam belajar. Kemudian juga diselaraskan dari sisi sekolah itu sudah sesuatu. Bagaimana tadi di dalam Di dalam diskusi tersebut memang sebenarnya anak-anak terdidik maupun teman-teman sejawat semuanya mempunyai visi dan tujuan. Emang sebenarnya tadi diskusinya sangat baik. Saya juga sangat senang melihat peserta didik lewat guru, bukan cuma untuk menyelaraskan dengan visi. Emang visi ada visi masih kurang ya. Tapi untuk saat ini perkembangannya sudah meningkat. Jadi saya amati teman sudah mulai meningkat. Yang tadinya anak-anak tidak begitu rapi, masih acak-acakan waktu setelah saya apalagi setelah saya masuk program pendidikan terapi ini, saya aplikasikan kepada teman-teman terutama anak saya. Ya, dampak positifnya sudah mereka lihat ya, walaupun itu masih di bawah 50%, tapi alhamdulillahnya sudah sudah ini benar-benar menyelaraskan antara edukasi saya, murid dengan sekolah. Sudah ada sebenarnya. Dalam diskusi tadi sih mayoritas ya setuju dengan apa yang disampaikan mereka, dan sudah saya jawab. Dari 100% mereka setuju karena pendapat saya lebih selaras dengan sepemikiran dengan apa yang mereka inginkan. Murid-murid saya itu berbeda kok, harusnya ini kita mendapatkan maupun murid dari teman-teman saya di sana lebih dari 100%. Kemudian adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut.
kerjasama antara juga pemangku sekolah dan lain sebagainya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, sekolah, guru juga di sekolah. Kolaborasi ya kita sesuai dengan tujuan sekolah kita yang keadaan lingkungannya seperti ini harus bagaimana. Jadi kita benar-benar melihat bukan hanya dari sisi pendidikan saja, bukan hanya dari sisi kalau sekolahnya saja, tapi dari lingkungan. Buat kami untuk meningkatkan tujuan di sini supaya benar-benar terarah. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin kegiatan-kegiatan yang pertama adalah seperti pelayanan bukan tadi ini sangat luar biasa Pak, apa namanya, bukan hanya meningkatkan keimanan dakwaannya, tapi juga kolaborasi anak mereka itu meningkat, karena di situ kita seperti menampilkan kreasi-kreasi mereka, kreativitas mereka, mereka juga diberi keleluasaan untuk membuka usaha gitu kan. Karena itu kita membuka stand itu kan, kalau ada acara BNPB gitu kan, seperti apa saja usaha kita yang membuat kue tradisional. Ayo kue tradisional kalian bisa mampu buat kita jual di situ. Kue tradisional itu yang membuat itu siswa, tapi mereka juga mungkin diarahkan oleh orang tua, tapi membuat itu siswa. sudah masuk ke ranah Sudah proyek. satu proyek. Keren, dan itu sudah berjalan kan? Sudah berjalan, sudah 3 tahun ini, sudah 3 kali kita. Sebenarnya sudah dilakukan ya, tapi kalau kita belum memiliki atau belum tahu namanya kan belum tahu. Oke. Tetapi bagaimana perasaan Pak Dana sampai kurang lebih 1 bulan ini ya, 2 bulan ya, 2 bulan ini melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dikaitkan dengan yang ada di sekolah. Saya sangat-sangat luar biasa, apa namanya, keterkaitan saya sebagai calon guru pemula dalam sekolah saat ini sangat membuat saya termotivasi berat untuk menggerakkan komunitas saya di sini sebagai guru, komunitas saya sebagai pendidik terhadap sebagai saya, dan saya walaupun saya karena kadang-kadang dari sini banyak orang tua yang tadi pernah sekolah di sana. Kadang mereka berpendapat bahwa sekolah itu semua kata tidak dapat uang-uang dan sebagainya. Mereka tidak tahu dalam sekolah seperti apa. Kadang-kadang saya memberikan arahan, memberikan wawasan bagi sekolah. Kegiatan ini perlu uang ini, uang. Kadang-kadang saya sebagai melomong mereka mau saya 3 bulan itu kadang waktu jenauh. Jadi jangan menganggap sekolah itu banyak duit saja. Kadang-kadang orang tua murid seperti itu pemikirannya. Sekolah banyak duit. Setelah saya kasih pemain duit, sudah mulai begitu ya. Saya banyak. Sehingga dengan penjelasan yang mereka paham. Jadi mereka ya, kalau ibaratnya kalau membantu anak sekolah ini, kita udah meminta iuran ya, kalau mereka mau seperti mempercantik kelasnya ya dengan usaha silakan, karena memang di sekolah itu kebutuhan bukan hanya
mereka paham. Dan kolaborasinya ada berdua. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan proposal perubahan yang tadi sudah bekerja sama. Nah, kemudian bagaimana rancangan waktunya? Bisa kemungkinan bisa panjang, bisa pendek, bisa apa namanya. Saya terutama saya diskusikan dulu ke para kepala sekolah, wakil-wakil guru dan nanti itu kepada teman-teman semuanya dulu. Dan mungkin saya mengharapkan kepala sekolah memberikan kode sekolah untuk perwakilan dari luar bagaimana supaya paksa yang saya ajukan ini bisa diimplementasikan kepada sekolah kita demi penguatan visi sekolah yang sebenarnya.